Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi aktsarin ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul 'allam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang mulia, tidak ada ungkapan yang terindah untuk kita memulai pertemuan kali ini, karena memang sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang Allah ciptakan, sudah sepantasnya kita senantiasa memuja dan memuji. Sebagai aplikasi kita berterima kasih kepada Allah, sebagai gambaran kita bertasyakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang ada. Apakah itu nikmat akidah, apakah itu nikmat badaniyah, atau nikmat ruhiniyah. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya bersyukur, dengan hakikatnya bersyukur. Kata ulama, bersyukur itu adalah syarafal abdu jami'a ma an'amallahu bi alaihi fi ma khaliqat bih fi ma khaliqat lah. Hakikatnya bersyukur kepada Allah adalah bagaimana seorang hamba mampu mempergunakan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semua nikmat Allah yang telah diciptakan untuk kita itu dijalankan sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita bersyukur? Dengan sebaik-baiknya bersyukur. Afdhalu syukri wa kana syukru bil qalbi wa bil lisani wa bil arkani bil jawarih. Sebaik-baiknya kita bersyukur kepada Allah adalah bagaimana kita memberikan, adalah bagaimana kita bisa menjadikan unsur-unsur yang ada dalam tubuh kita, hati kita bisa bersyukur, lisan kita bisa bersyukur, dan jawari anggota tubuh kita bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan hati, asyukru bil qalbi. Kata ulama, al-ilmu wal i'tirafu anna jami'an ni'am min fadlillah. Bahwa kalau kita bersyukur dengan hati, kita mengetahui, kita memahami, kita mengerti bahwa semua yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Ini adalah min fadli Rabbi. Allah memberikan
memberikan kita kenikmatan dunia. Harta kita banyak, apapun kita punya, hadza min fadli rabbi. Allah menjadikan kita manusia yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kepopuleran, hadza min fadli rabbi. Oleh karenanya, bahwa semua yang Allah berikan kepada kita, semua yang Allah kasih kepada kita, yang kita rasakan, yang kita nikmati, adalah semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita telah mampu mengerti, memahami semua yang Allah berikan kepada kita, maka ungkapan rasa tasyakur kita harus kita tingkatkan. Dengan apa? Dengan mengucapkan sebuah kaul yang biasa, yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena mengucapkan rasa tasyakur itu adalah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi aplikasi mengucapkan rasa tasyakur itu adalah al-iktitharu minas sana'i ala Allah ta'ala, adalah memperbanyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat pujian itu adalah kalimat yang diambil dari sebuah surah Al-Fatihah, sebagai surah yang menjadi intisari Al-Quranul Karim, yaitu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi bersabda, ma an'amallahu minallahi ni'matan faqala alhamdulillah. Tidaklah semua yang Allah berikan kepada kita adalah itu sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kalimat ini telah tertera dalam Al-Quranul Karim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah doa orang-orang yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surganya. Mereka ketika berdoa kepada Allah selalu memuji Allah, selalu menghantarkan pujian rasa tasyakur kepada Allah, dan diakhiri dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karenanya kita dianjurkan bahwa setiap kali kita menunaikan pekerjaan, bahwa setiap kali kita menyelesaikan pekerjaan, maka diakhiri dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang mulia, hati kita telah memahami, ucapan kita, lisan kita telah mengucapkan dengan suara, dengan ungkapan kalimat terindah, dengan kalimat thayyibah alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu bagaimana kita bersyukur dengan alkan, dengan bil jawarih, dengan anggota tubuh kita? Karena yang Allah minta bahwa setiap apapun yang Allah ciptakan kepada kita adalah sesuai yang Allah inginkan. Hadirin, Allah menciptakan kita manusia begitu indah. Allah menciptakan manusia begitu sempurna. Diberikanlah akal, diberikanlah nafsu, tetapi ini manusia adalah makhluk yang Allah dibedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Oleh karenanya, apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dimaksud bahwa kita bersyukur dengan kepada Allah dengan bil arkan, dengan bil jawari, syarfun ni'ami fima khaliqat ajli, adalah bagaimana kita mempergunakan yang kita punya, badan yang kita punya, apa-apa yang kita punya dalam diri kita, untuk memberikan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka
aplikasi dari kita bersyukur kepada Allah dengan bil arkan adalah bagaimana sarfuha fil amali bi taatillah, yaitu dengan menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang mulia, karena manusia diciptakan oleh Allah tidaklah disuruh untuk apapun kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Hadirin sidang Jumat yang mulia, oleh karena itu bahwa kita berterima kasih kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah sebagai hakikat syukri, sebagai hakikat bersyukur kepada Allah. Ini yang menjadikan bahwa syukur itu menjadi qayyitun ni'mati wa sababuz ziyadah, yang menjadikan ikatan kasih dari Allah dan menambahkan nikmat kita, menambahkan karunia kita, menambahkan karunia Allah kepada kita. Wa itta'adzana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau manusia mampu untuk berterima kasih, memberikan rasa tasyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan rizkinya, menambahkan nikmatnya. Tetapi kalau kita kufur, mengingkari apa-apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan memberikan kita azab yang paling pedih. Mudah-mudahan Allah telah memberikan umur kita panjang, Allah telah memberikan kesempatan sampai detik ini, sampai bulan Sya'ban ini. Kita berdoa, kita berharap kepada Allah, doa yang senantiasa kita ungkapkan dari bulan Rajab sampai bulan Sya'ban ini. Wa balighna Ramadan, dan mudah-mudahan kita sampaikan bulan suci Ramadan. Dan di bulan Ramadan mudah-mudahan kita mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa beribadah, berpuasa, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dan semua amalia solehah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi mukmin yang senantiasa istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.